Perkenalkan, nama saya Maitza Nurrahmi dengan NIM 24101162220037. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fatimah Zahra dengan NIM 24101163200025. Perkenalkan, saya Rizky Nurul Abdur dengan NIM 24101163100020. Perkenalkan, nama saya Saphelia dengan NIM 24101162200011. Perkenalkan, nama saya Syifa Heriani Maulida dengan NIM 24101162200023. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian pembukaan atau tur awal. Yang pertama, di sini sudah tertera kelas yang telah dibuat. Untuk mata pelajaran yang dibuat itu bahasa Indonesia, dan untuk jenjangnya bisa untuk siswa SMP ataupun SMA. Bisa dibuka. Nah, seperti ini tampilannya untuk bagian beranda ataupun screen. Pada bagian awal di situ bisa di scroll ke bawah. Pada bagian bawah, pada bagian awal itu ada sapaan selamat datang untuk siswa dan juga peraturan-peraturan, instruksi pengerjaan tugas, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu ada materi juga, scroll lagi ke atas, ada materi dan tugas-tugas yang diunggah. Dan tugas-tugas ini bervariasi, tidak hanya satu. Jadi siswa dapat mengerjakan sesuai dengan urutannya dan juga melihat deadline tugas tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menunjukkan menu tugas kelas atau classwork pada Google Classroom. Pada bagian ini, materi pembelajaran telah disusun secara berurutan agar peserta didik dapat mengikuti kegiatan belajar dengan lebih terarah dan sistematis. Pada bagian tugas kelas, di sini bisa kita lihat ada beberapa tugas dan juga materi yang telah disampaikan oleh guru. Pada bagian tugas kelas di sini yang pertama itu berupa Word, yang kedua berupa diskusi hasil dari pemahaman murid terhadap materi yang telah dikirimkan dan juga tugas pertama yang telah dikerjakan. Lalu berikutnya ada tugas kedua yang berupa tautan Google Form. Selanjutnya ada pertanyaan dalam bentuk laman quizzes. Dan yang terakhir itu ada evaluasi yang berbentuk Padlet. Dan isinya masih berkaitan dengan materi yang telah disampaikan di dalam forum Classroom, yaitu materi mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penyusunan materi dilakukan berdasarkan tahapan pembelajaran, mulai dari pemberian materi, lalu pemberian tugas, meminta siswa untuk melakukan diskusi, lalu dan beberapa tugas lainnya, sehingga di akhir akan diberikan evaluasi murid terhadap materi yang telah dikirimkan sebelumnya. Apakah murid itu berhasil untuk memahami materi yang telah disampaikan atau belum? Dengan susunan seperti ini, peserta didik itu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diberi kesempatan untuk berpikir kritis, berinteraksi dengan teman melalui diskusi, dan menerapkan pemahaman yang telah diperoleh. Setelah mempelajari materi, peserta didik mengerjakan tugas pertama sebagai latihan awal untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap materi yang telah dibaca.
Setelah tersedia pertanyaan pemantik yang digunakan sebagai saluran diskusi tadi, pertanyaan ini sebenarnya bertujuan untuk mendorong peserta didik agar mereka bisa menyampaikan pendapat, bertukar gagasan, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan juga komunikasinya. Setelah kegiatan diskusi itu, peserta didik melanjutkan ke tugas kedua yang berfungsi untuk memperdalam kepemahaman materi yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian, peserta didik mengerjakan kuis melalui kuisis sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran yang telah diberikan, dengan suasana yang lebih interaktif dan juga menyenangkan. Pada bagian akhir, terdapat Padlet yang digunakan untuk mengumpulkan tugas proyek, yaitu dengan membuat tugas yang telah disediakan di dalam Padlet itu. Melalui Padlet, peserta didik dapat mengunggah hasil proyek mereka sekaligus melihat hasil karya teman-teman mereka. Dengan demikian, struktur pembelajaran ini dirancang agar peserta didik tidak hanya memahami materi, tetapi juga aktif berdiskusi, berlatih, dan menghasilkan karya sebagai bentuk penerapan pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pendukung yang digunakan dalam pembelajaran daring melalui Google Classroom, seperti Google Chrome, Quizzes, dan Padlet. Nah, di sini ada Google Tugas 2, yaitu Google Chrome. Nah, pada Google Chrome ini, bagian media evaluasi atau latihan soal Google Chrome kami pilih karena mudah digunakan dan dapat membantu guru melakukan penilaian dengan lebih cepat. Melalui Google Chrome, guru dapat membuat berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, jawaban singkat maupun kuis. Hasil jawaban siswa juga dapat tersimpan secara otomatis sehingga memudahkan guru mengetahui tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya, di sini ada Quizzes. Kami memakai Quizzes, yaitu aplikasi yang sangat menarik untuk digunakan. Aplikasi Quizzes ini membuat proses evaluasi menjadi lebih menarik. Quizzes dipilih karena memiliki konsep seperti permainan sehingga siswa lebih termotivasi dan tidak merasa bosan saat mengerjakan tugas. Melalui Quizzes, guru dapat membuat kuis online, memberikan batas waktu pengerjaan, serta melihat hasil belajar siswa secara langsung. Di sini juga siswa dapat memilih karakternya masing-masing. Aplikasi ini dapat meningkatkan keaktifan siswa karena pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, kami menggunakan Padlet sebagai media kolaborasi dan ruang berbagi ide. Padlet seperti papan digital yang memungkinkan siswa menulis pendapatnya sendiri, menjawab pertanyaan, mengunggah gambar, atau berbagi hasil pekerjaan. Alasan memilih Padlet ini karena aplikasi ini dapat meningkatkan interaksi antar guru dan siswa. Siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif melalui diskusi dan berbagi pendapat. Selanjutnya, strategi agar siswa tetap aktif dan tidak bosan. Dalam pembelajaran daring, guru perlu menggunakan strategi agar siswa dapat tetap fokus dan aktif. Berbagai strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama menggunakan variasi media pembelajaran, yang kedua memberikan aktivitas interaktif, dan yang ketiga memberikan feedback atau apresiasi kepada siswa. Jadi penggunaan Google Classroom itu tidak hanya bisa kita gunakan pada satu aplikasi saja, tetapi juga bisa kita tambahkan berbagai aplikasi di dalamnya seperti Google Chrome, Quizzes, dan Padlet.
dapat membantu menciptakan pembelajaran daring yang lebih terstruktur, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bagian ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, membacakan pertanyaan pemantik. Yang kedua, menampilkan ruang diskusi. Yang ketiga, menjelaskan cara pengerjaan tugas. Dan yang terakhir, menunjukkan bentuk tugas akhir atau kuis daring. Yang pertama, di sini membacakan pertanyaan pemantik. Nah, sebelum masuk ke kegiatan evaluasi, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan pemantik untuk didiskusikan bersama. Pertanyaannya adalah, menurut kalian, apakah penggunaan bahasa gaul dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Jelaskan alasan kalian. Melalui pertanyaan ini, siswa diajak untuk menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman dan pengamatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain melatih kemampuan berpikir kritis, kegiatan ini juga membantu siswa memahami hubungan antara penggunaan bahasa gaul dan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, menampilkan ruang diskusi ini, yang kedua, untuk menanggapi pertanyaan tersebut, siswa dapat memanfaatkan ruang diskusi yang telah kita buat ini, yang tersedia pada Google Classroom. Melalui fitur ini, siswa dapat menuliskan pendapat, memberikan tanggapan terhadap pendapat teman, serta berdiskusi secara aktif meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, guru juga dapat memantau jalannya diskusi dan memberikan arahan apabila diperlukan agar pembahasan tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi siswa bisa diawasi secara langsung. Yang ketiga, menjelaskan cara pengerjaan tugas. Nah, pada bagian ini, setelah mengikuti diskusi tadi kan, siswa diminta mengerjakan tugas yang telah disediakan. Misal, bacalah petunjuk pengerjaan. Di situ, setelah menyimak materi sebelumnya, silahkan jawab sesi berikut ini. Selamat mengerjakan. Kemudian, kerjakan tugas sesuai tema yang diberikan. Perhatikan ketentuan jumlah kata, struktur penulisan, dan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, apabila tugas itu telah selesai dikerjakan, sebagai pengajar kita bisa menyimpan hasil pekerjaan dalam format yang ditentukan, lalu mengunggah menu tugas pada Google Classroom sebelum batas waktu pengumpulan. Di situ ada batas waktu pengumpulannya, tenggat jam 8 misal. Terus yang terakhir, di sini kita menunjukkan bentuk tugas akhir atau sebagai evaluasi pembelajaran untuk siswa. Sebagai bentuk evaluasi di sini, evaluasi pembelajaran, siswa akan diminta untuk mengerjakan tugas akhir berupa penulisan, membuat cerita yang dengan perintah contoh, buatlah sebuah cerita singkat tentang diri sendiri atau mendeskripsikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu dalam ceritanya memuat ada nama diri sendiri, tempat tanggal lahir, kegiatan sehari-hari, lalu ada hobi atau kesukaan, cita-cita, dan untuk ketentuannya tulis cerita dalam 5-10 kalimat menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat serta kalimat yang efektif
dan mudah dipahami. Nah, melalui tugas ini, siswa diharapkan mampu menerapkan pemahaman yang telah diperoleh selama proses pembelajaran. Selain tugas akhir, guru juga dapat menyediakan kuis daring misalnya, untuk mengukur pemahaman siswa. Hasil tugas dan kuis akan digunakan sebagai bahan evaluasi serta umpan balik untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada bagian interaksi dan simulasi praktik. Sekian, terima kasih. Pada tahap ini, saya akan mensimulasikan cara siswa mengumpulkan tugas melalui Classroom. Siswa membuka kelas yang dituju, lalu memilih tugas yang telah guru berikan, lihat petunjuk, tambahkan atau buat yang ada di pojok, lalu siswa menambahkan file jawabannya. Setelah siswa sudah menambahkan file jawabannya, telah memastikan itu file yang benar, siswa bisa klik serahkan untuk mengirimkan tugas kepada guru. Itulah simulasi siswa ketika mengerjakan atau mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, pada tahap ini saya akan menunjukkan bagaimana cara guru untuk menilai atau Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara guru untuk memeriksa tugas yang telah siswa kumpulkan di bagian tugas kelas. Di bawah tugas yang telah ditugaskan ada tinjau tugas. Lalu kita bisa melihat file atau jawaban dari siswa. Di bagian ini juga kita bisa langsung menilai tugas siswa di bagian nilai. Lalu kita klik kembalikan yang pada di bagian atas format tugas, lalu kembalikan kepada siswanya setelah dinilai. Nah, kita sudah menilai atau sudah mereview dari hasil siswa tersebut. Baik, sudah dinilai. Lalu selanjutnya, di sini saya juga memberikan salah satu solusi ketika siswa tidak bisa mengumpulkan tugasnya melalui kolom tugas yang sudah diberikan oleh guru. Di sini ada link Google Drive yang telah saya berikan di pengumuman kelas. Siswa bisa mengumpulkan tugas yang telah dikerjakan melalui link Google Drive ketika mengalami kendala dalam pengumpulan tugasnya. Nah, di sini sudah saya berikan siswa langsung bisa mengumpulkan tugasnya. Nah, teman-teman sekalian, itulah tutorial yang telah kami berikan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi. Dadah.